Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada orang perempuannya, Ji. Ada ibu-ibu. Bu, ada ibu, Bu. Ada suaranya, Bu. Sehat. Salawat dulu ya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo semuanya. Salatullah ala taha salatullah. Alhamdulillah, adem kena salawat ya. Adem kan? Masjidnya ada AC-nya, ada. Daun salam dimakan burung dara. Ya, ada kan? Daun salam dimakan burung dara, nggak pakai tektok kan? Cakep gitu. Bikin pantun di kita. Yang jauh salam, insya Allah masuk sur. Burung jantuk di pohon palem. Nah, itu banyak yang ngantuk dari semalam. Itikal dari awal Ramadan sampai sekarang itikal. Ke kantornya pas zuhur aja. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah pas belum? Ya, kalau nggak enak, kalau nggak pas juga kan nggak enak. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ngaji pada kesempatan siang hari ini, santai aja ngajinya ya. Berapa menit? 7 menit. 7 menit. Udah kepotong salawat 1 menit, sisa 6 menit lagi. Selesai dah. Nah, Pak Jaha ada pimpin doa antar ya. Kita kirim doa, doa terbaik untuk orang tua kita, ya, baik yang masih hidup terlebih yang sudah meninggal, karena salah satu bakti kita kepada kedua orang tua nggak ada lagi kalau bukan karena doa terbaik. Terlebih yang sudah meninggal dunia, kita kirim doa buat istri, buat suami, buat anak keturunan, dan juga untuk kantor di mana kita berkhidmah dan juga mencari nafkah. Dan juga kita kirim doa terbaik untuk keluarga besar daripada Masjid DKM Al-Hidayah. Kita kirim doa untuk bangsa dan negeri ini, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, kita berharap betul semoga Allah terima segala taubat dan hajat kita. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin salihah wa summa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa Hatmul Quran, Bu, bareng-bareng, Bu. Kalau sendiri Allahummarhamni, ya. Kalau rame-rame berjamaah sama-sama Allahummarhamna, domirnya diganti. Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal Alamin. Artiin Pak, Bu artiin Bu. Artinya bisa buat tidurin anak nih. Kalau yang bapak mah masih ditidurin udah capek Bu. Dari pagi sampai sore udah waktunya tidur udah tidur aja. Nggak usah dikelonin nggak ditidur. Ya Allah sayangi kami dengan Quran. Bagi kami Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mukjizat Al-Quran yang menjadi sumber rezeki sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai, ya Allah, ya Tuhan kami. Ibu-ibu pakai backing vokal, shalalalala, adem lah. Jadi ini karena ngaji zuhur aja ini kalau ada bukber mah pakai hadroh aja. Bukbernya kan nggak boleh. Batal semua jadwal bukber batal jadwal. Ya Allah Akbar. Santai ya, ada 5 menit lagi nih lanjut tuh. Kamu beduknya sampai jam berapa di sini? Beduk masa jam 1 ngalahin dokter itu mah. Beduknya jam 6 kan, 17 berapa, 54 apa 56. Azan maghrib hari ini jadi prime time Pak. Ya, jadi orang yang nunggu-nunggu sekarang azan maghrib, kalah tuh aja. Azan maghrib jadi prime time, banyak iklan sekarang. Cuma kalau di Mampang itu enak. Mampang, Bangka, Tendian, belakang dokter bukannya jam 4. Ustaz, dokter mau buka praktek bukan buka puasa pas jam 4. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah masuk di 26, 26 atau 25 ya? 26. Lebaran berarti Lebaran 1 Syawal aja deh kalau gitu biar kagak ribut kita. Nggak ribut ntar kata 29 30 ribut. 1 Syawal aja yang benar itu 1 Syawal. Ada yang hari Jumat silahkan dia punya hitungan masing-masing. Ada yang hari Sabtu silahkan ya nggak usah bertengkar. Yang adalah cari persamaan di tengah perbedaan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa hari ini yang kita jalankan puasa yang kesekian kali di sepanjang kehidupan kita, Pak ya. Betul nggak? Yang umurnya hari ini udah 50 tahun, udah sepanjang itu juga dia ngejalanin puasa, ilmunya udah banyak kita dapetin. Tinggal permasalahannya bisa nggak kita ngamalin dari ilmu yang kita punya. Di awal Ramadan Ustadz pasti ngajarin tentang sedekah. Di awal Ramadan Ustadznya udah pasti ngajarin bagaimana menghatam Quran. Di awal Ramadan masih banyak salah apa ya? Di awal Ramadan bagaimana cara kita melakukan itikaf terbaik. Udah kita dapetin itu ilmu-ilmu yang banyak. Hari ini kita pengen ngaji tentang sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ada seorang sahabat bernama Zaid. Siapa namanya? Zaid. Ini sahabat Zaid datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, apa ciri tanda kalau Allah lagi sayang sama saya? Boleh jadi ini pertanyaan bukan juga pertanyaan Zaid kepada baginda Rasul, tapi jadi pertanyaan kita, Ji. Ya enggak? Kita udah jalanin puasa, taraweh, tadarus,
Ya, apapun amalan yang kemudian hari ini kita sudah jalanin, kira-kira Allah sayang apa kagak sama saya, kan begitu. Rasul bilang kepada Zaid, andai hari ini engkau ditakdirkan melakukan kebaikan dan engkau senang melakukan kebaikan, senang terhadap orang yang melakukan kebaikan, bahkan merasa rugi kalau nggak melakukan kebaikan, itulah ciri Allah lagi sayang sama kita. Sebaliknya beliau katakan kalau gitu, ciri tanda kalau Allah nggak sayang sama saya apa ya? Beliau bilang gitu. Rasul katakan kalau boleh jadi Allah nggak gerakin, kita nggak tergerak untuk melakukan kebaikan, padahal peluang melakukan kebaikan ada di depan mata kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan adalah bulan untuk berbagi. Puncak dari ibadah itu berbagi, Pak. Kita masih ingat ya, kisah di beberapa kesempatan saya sering sampai ini bahwa puncak dari ibadah itu adalah berbagi, Pak. Kalau sholat buat kita, puasa buat kita, ngaji buat kita, tapi ketika berbagi itu dapat mendengarkan Allah, tapi juga menyenangkan orang yang kita bagi. Ya, satu waktu sebelum puasa saya sawan ke Maulana Al Habib Lutfi bin Ali bin Yahya di Pekalongan. Waktu itu beliau lagi ada di Pekalongan. Singkat cerita, ketika saya lagi di kamar beliau, ada seorang beberapa santri beliau datang masuk juga di kamar beliau. Di tengah obrolan, nih santri bilang sama Abah, ya biasa kita kalian datang ke Habib Lutfi, manggilnya Abah kan gitu. Bah katanya, mana yang bagus di antara orang yang beriman kepada Allah yang sholatnya rajin, sementara ahlaknya nggak bagus. Atau sebaliknya, ahlaknya bagus tapi sholatnya nggak bagus. Ada kan begitu ya? Nggak ada di sini. Di sini nggak ada, jauh. Di luar sana mungkin ada. Abah bilang, insya Allah bagus kedua-duanya gitu. Yang sholatnya rajin, ahlaknya nggak bagus, nanti Allah lempengin tuh dia punya ahlak. Karena Allah yang mampu membolak-balikan hati manusia. Makanya ada doanya begitu kan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Atau juga orang yang ahlaknya bagus tapi sholatnya masih belang-belang. Allah yang punya kuasa, nanti Allah perbaiki, dia bisa sholatnya lebih tepat waktu. Cuma karena ini santri-santri tambeng, apa tambeng? Ini masuk petegogan apa sih? Apa tambeng di? Ada keras kepala. Tambeng Pak, keras kepala. Santrinya kekeh juga bilang, ya Abah, yang bagus yang mana, yang buruk yang mana? Kata Habib Lutfi, bagus kedua-duanya saya. Bagus kedua-duanya. Yang nggak bagus itu kita, Pak. Kata Habib Lutfi. Artinya si santri bilang, yang nggak bagus itu kita, sambil beliau. Ini santri bilang sama Abah, kok nggak bagus kita, kan? Iya, kita yang lebih sering menilai orang lain. Ya, kita lebih pinter monten orang lain daripada kita mengkoreksi segala punya amalan yang ada di dalam diri kita sendiri. Bahasanya Pak Ustadz Haji Haddad tuh bilang, gajah yang ada di depan mata nggak kelihatan, sementara semut yang ada di ujung Berung Bandung sana kelihatan. Kita pinter tuh monten segala kekurangan orang lain, tapi kita nggak bisa mengkoreksi segala kesalahan diri kita sendiri. Dan ini hukum alam. Ini hukum alam, Pak. Hukum alamnya begini, siapa orang yang bisa menutup aib saudaranya, menutup aib kekurangan, aib cacat saudaranya, pasti Allah tutup lagi segala kekurangan dan aibnya. Jadi kalau hari ini Bu, kita nggak kepengen ketahuan segala dosa kita, kehilapan kita, salah kita, sebisa mungkin tutup aib saudara kita. Jangan pernah diumbar. Ya, jangan pernah diumbar. Mungkin karena dengan dalih, oh ini mah bukan ngomongin orang, sama aja jadi ngomongin orang. Sama aja jadi ngomongin orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua tips. Kita sudah masuk di 26 Ramadan, pengen di penghujung Ramadan ini penghujungnya husnul khatimah. Karena Rasulullah katakan sejatinya amalan itu tergantung daripada akhirnya. Betul kan ya? Betul nggak? Kalau awalnya bagus, tapi akhirnya nggak bagus, sayang juga. Boleh jadi dulu karena sibuk kita di awal Ramadan, kita nggak bisa sambut ke Ramadan dengan baik. Kita masih punya kesempatan 4 hari tersisa. Yuk kita berikan perpisahan terbaik untuk bulan Ramadan. Ya, yang pertama,
Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab ini beliau katakan man aroda, siapa orang yang ingin, ngajinya ada kuis Bu, ibu-ibu yang bisa jawab nanti pertanyaannya dapat hadiah, bapak-bapak juga ada hadiah. Panitia kalau ngaji udah ngaji juga dapat ilmu juga, dapat hadiah juga, dapat sirup ntar sore buka puasa ya. Man aroda, siapa orang yang ingin ayyakuna kasbuhu, segala bentuk usahanya, kasbuhu thayyiban, penuh dengan keberkahan. Fa alaihi khamsata asya. Cuma karena waktunya nggak cukup, jangan dibahas sampai 5. Nanti kita lanjut. Yang 2 aja. Awaluha, yang pertama kata beliau, Allah yu'akhiru syai'an min faraidillah. Jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah mengakhir-akhirkan terhadap sesuatu yang sudah Allah fardukan. Apa contohnya? Apa contohnya? Salat. Apalagi contohnya? Yang sudah Allah wajibin, apalagi contohnya? Zakat, ya. Salat udah kita hafal betul dah kalau udah waktunya salat. Tapi zuhur sekarang 11.54. Boleh nggak kita kerjain setengah 3? Boleh. Cuma pertanyaannya ketika kita doa kita dibalikin sama Allah, ntar dulu ya doanya. Saya mau pengen ijabah buat orang yang ngelakuin sholat tepat waktu. Mau gimana kita? Asar kita jam 3 lewat 11. Boleh nggak setengah 6? Boleh. Cuma ketika lempengan kita berdoa, Allah balikin lagi. Ntar dulu ya doanya. Saya mau kasih sholat yang sholat asarnya jam 3 lewat tepat waktu. Dari sini ngasih pelajaran sama kita, kalaupun dan kita pengen dipentingin, doa kita pengen cepat diijabah, jangan pernah nganggep remeh dengan sholat kita. Ramadan bukan cuma ngajarin sholat yang tepat waktu, tapi segala sholat yang sunnah kita keluarin. Capek nggak? Kita puasa capek. 3:30 kita bangun, ibu-ibu apalagi. Ibu kalau puasa bangun jam berapa sahur, Bu? Jam 2. Nemenin istrinya pajak. Jam 2, 2:30, kita mah jam 4 tinggal lempengan, tinggal nyuap doang. Ibu-ibu 2:30, jam 3, jam 2 kadang dia masak dulu. Ntar lagi sahur dia nanya sama kita, ya ntar buka puasa mau makan apa, katanya gitu. Ntar lagi pas buka puasa juga dia nanya lagi, ya ntar sahur mau makan. Padahal yang keluar Indomie juga sama nugget. Capek. Nanya doang, enggak, kalau di jamaah di sini mah enggak, dia pesan bisa pesan yang enak lah ya, tinggal telepon. Sampai mana tadi? Jangan pernah nganggep remeh terhadap sesuatu yang sudah Allah fardukan. Terus apa? Zakat. Pak, hari ini ada 4 hari tersisa. Yang belum ngeluarin zakat mal, zakat fitrah, keluarin Pak. Enggak ada jaminan kita besok sampai masih ada besok masih kita ketemu hidup, enggak ada jaminan. Dan kalau bisa ada saudara kita yang lagi susah, mau abang kandung, mau adik kandung, boleh nggak zakatnya? Boleh. Ya, ini nggak ada perdebatan. Ada abang kandung kita susah, nggak ada kerjaannya. Adik kandung kita susah, kasih zakat. Jangan sampai kita bisa dibilang royal sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, sementara kita pelit sama saudara-saudara kita. Ini naudzubillah menjadi. Mudah-mudahan nggak kesampaian di sini. Ya, kita bisa royal dibilang sama orang-orang kantor, giliran lagi makan siang, dia traktir 10 orang, 15 orang. Mas saudara yang pelit banget, jangan Mas. Punya uang 100.000, kasih saudara 50, teman yang susah 50, boleh, itu akur dah. Jangan sampai kita bisa royal sama orang lain, sama saudara kita. Nanti saudara kita kalau tahu kita royal sama orang-orang di sekitarnya, miris hati Pak. Ya Allah, lu abang kandung gua, ya Allah, lu adik kandung gua. Pelit banget. Jangan sampai begitu, jangan sampai kejadian. Ya, kalau orang tua mau udah kewajiban, ya. Orang tua bukan zakat, tapi kewajiban kita ngasih orang tua. Kalau adik, abang kandung boleh zakat kita. Zakat. Yang kedua, beliau katakan Allah yu'jiya syai'an min khalqin ta'ala li aqlil kasbi. Jangan pernah nyakitin perasaan orang hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Di dalamnya ada pepatahnya kita ingat betul. Pepatahnya begini, naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan. Apa? Naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan.
Jadilah baik tanpa harus ngejelekin orang lain. Dan majulah ke depan tanpa harus menyingkirkan. Bisa diulang? Bisa diulang? Angkat tangan diulang. Bisa diulang? Siapa yang bisa ngulang? Naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan. Jadilah baik tanpa harus menjelekin orang lain dan majulah ke depan tanpa harus menyingkirkan. Kalau udah waktunya rezeki, man. Ya Allah. Kita ditutupin mau 1.000 orang juga kagak bisa kalau udah rezeki lempengan kita. Pak, maaf. Saya punya yayasan yatim piatu, Pak. Tempatnya kan masuk gang, mobil kagak masuk. Alhamdulillah kalau udah rezekinya dari mana datang. Gitu juga jabatan lagi di open bidding nih, ya. Kalau memang kita ngelihat saudara kita, teman kita yang lebih cakep, lebih pandai, lebih cocok, doain yang terbaik. Dan ini kunci tips doa kita pengen cepat diijabah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau bilang gini, kalau doa kita pengen cepat diijabah, doa kita kan banyak kepengen nih, pengen naik pangkat, pengen punya rumah lagi, pengen punya kendaraan lagi, jangan punya istri lagi, jangan. Ya pengen punya anak, pengen banyak yang pengen lah. Doain juga buat kebutuhan orang lah. Ketika Allah utus malaikat, Allah mengaminkan, malaikat mengaminkan, dan Rasul bilang walaka bimislim. Apa? Doa kebaikan itu juga buat diri kita sendiri. Bicara kita pernah disakiti. Bicara kita pernah dibohongin. Bicara pernah kita ditipu, itu nggak ada urusan kita. Urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Urusan kita maafin. Bahkan sebelum dia datang kepada kita untuk minta maaf, hati kita sudah memaaf. Bisa nggak? Berat, bos. Betul. Karena kita manusia, kita bukan malaikat. Tapi teladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat pelajaran Taif. Ketika Rasul diludahin, ketika Rasul dipukul, ketika Rasul bahkan pengen dibunuh, apa Rasul ngebales? Yang sakit hati malaikat. Ya Muhammad, apa boleh ini 2 gunung saya timpahin kepada masyarakat Taif? Jangan, kata baginda Rasul. Kalau orang tuanya enggak, mungkin nanti anak-anaknya. Anak-anaknya enggak, mungkin nanti cucu-cucunya. Baginda Rasul menjadi teladan buat kita. Hari ini kita berharap give pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutin ayatnya. Innama amruhu, angkat 1 orang. Oh, enggak, satu aja. Pak Ustadz Haji Haddad kasih. Jangan dikasih dulu, jawab dulu. Jawab dulu, kalau udah benar baru kasih. Lanjutin, mana mic-nya? Lanjutin. Kasih mic-nya. Biar yang lain ikut ngaji. Ya, mungkin kita nggak buka Quran hari ini ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Wa ilai. Lanjutin lagi setelah surah itu. Panjang. Cukup. Ntar dulu, tanya dulu surah apaan itu. Ntar juz ama lagi. Tanya surah apa? Ustaz, surah apa? Al-Baqarah. Hah? Ada Al-Baqarah. Surah apa? Yasin. Ayat. Ayat berapa? Kagak ada. Ayat di mana juga. Ada juga pilihan 82 apa 200. 82. Sekarang kita tanya tafsirnya. Kasih bener. Yasin 82. Oke, 82 ayat 3 ya. Berarti Yasin surah sampai 80 ti. Oke, kasih di tadi kasih saya dijegat pulang. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Kepake juga ada lebaran. Ya, habis dah bandar habis tinggal 1 lagi. Innama amruhu, baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di tengah permasalahan hidup hari ini yang kita rasain, hutangnya banyak, istrinya mungkin lagi punya masalah, suaminya punya masalah, anaknya punya masalah, keluarga besarnya punya masalah, kantornya punya masalah, bangsanya punya masalah, pimpinannya punya masalah, anak buahnya punya masalah.
tapi itu menghantar untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Jalaluddin Rumi, seorang ulama tasawuf, beliau katakan begini, wahai duka cita, andai engkau punya cukup nyali, maka datang kepadaku. Hebat banget ya. Kesusahan ditantang sama beliau. Kalau kita kan nggak pengen kan gitu. Beliau katakan, andai kau punya cukup nyali, maka datang kepadaku. Dari sini beliau pengen ngasih pesan sama kita, andai hari ini ada segala kesulitan hidup, ada sebaris doa yang mungkin belum terijabah, tapi itu mampu menghantar kita untuk terus lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tajam kita sujud, makin banyak bangun di tengah malamnya, boleh jadi beliau katakan itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai hari ini ada segala kenikmatan hidup yang hari ini kita rasakan, uangnya banyak, nggak ada masalah. Mau apa juga kayaknya ada aja. Makan yang enak gampang, mau apa aja enak. Tapi jauh kepada Allah, boleh jadi beliau katakan itulah sebuah musibah. Nah, kita lempengan di mana tuh? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Jangan pernah naker orang, ya. Jangan pernah mentin bisa nilai orang lain sementara kita nggak bisa mengkoreksi diri sendiri. Itu sebab di beberapa kesempatan saya pernah bahas keutamaan berwudu ketika kita basuh muka, ada mata yang terbasuh dengan wudu, mata yang terbasuh dengan aliran wudu adalah mata yang sedang tiasa memandang mulia orang lain. Sekalipun mungkin pangkat jabatannya lebih tinggi, dia nggak pernah menganggap remeh terhadap orang-orang yang ada di bawah. Ada nasihat indah dari guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau katakan mata yang memandang remeh orang lain tidak akan pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Naudzubillah min. Apa pengen kita nggak ketemu baginda Rasul? Nggak pengen. Kita menjadi umatnya pengen betul ketemu baginda Rasulullah SAW. Jadi yang pertama tadi apa? Nasihat beliau kalaupun dan kita ingin berkah, jangan pernah mengakhirkan terhadap sesuatu yang sudah Allah fardukan. Yang kedua, jangan pernah nyakitin perasaan orang hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Ini puncaknya, Pak. Puncak ibadah itu mau berbagi, sholat buat kita, puasa buat kita, ngaji buat kita. Ketika kita bisa nyenengin orang, harusnya Allah bergetar. Siapa nih yang ngasih? Siapa nih yang ngasih? Cepat doanya ditembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, mari kita berharap kepada Allah di penghujung Ramadan ini Allah beri keistiqomahan. Allah berikan husnul khatimah ya Allah. Mudah-mudahan di sisa 4 Ramadan ini yang belum hatam Quran bisa Allah hatamin. Betul nggak? Kapan lagi kita ngehatamin Quran kalau bukan Ramadan, Pak? Maaf, Pak, maaf. Ramadan bulan 1 bulan, 11 bulan yang lain kita sibuk. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi kita ngehatamin? Masih ada waktu. Besok kan kita libur ya terakhir. Rabu kan hari cuti bersama. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. 1 juz, maaf, saya sering tanya sama anak-anak santri di pesantren, 1 juz itu kurang lebih 1 jam. Kalau 1 jam kita sehari ambil, khususin waktu nanti Rabu, Kamis, Jumat kita ketemu khatam. Ya Allah, senang banget. Senang banget, senang banget. Kita berikan perpisahan yang terbaik buat Ramadan. Nggak ada jaminan kita bisa ketemu Idul Fitri. Apalagi kalau kemudian nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan tahun depan. Itu mah kepanjangan. Ramadan tahun depan. Sampai besok Idul Fitri aja nggak ada yang bisa menjamin. Yuk kita berikan perpisahan terbaik untuk Ramadan ini. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk segala kebutuhan kita. Allah kabulkan segala doa kita dan Allah terima segala taubat kita. Apapun segala dosa dan kehilapan kita, Ramadan bulan waktunya untuk lebih menajam rasa taubat kita kepada Allah. Ada satu ungkapan menarik. Taubatnya seorang pendosa boleh jadi lebih mulia di hadapan Allah daripada ketaatan dalam beribadah tapi melahirkan kesombongan. Rajin salatnya tapi sombong. Rajin baca Qur'annya tapi mandang remeh orang lain. Rajin puasanya tapi nganggap hina orang lain. Ada orang yang bertaubat kepada Allah, taubat benar kepada Allah, boleh jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan.
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Salam alaika. Salatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa da'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, kami berucap syukur atas segala rahmat yang telah Engkau tabur selama ini ya Allah, atas segala nikmat yang tak mampu kami ukur, meski atas semua ini masih jarang membuat kami tafakur. Ya Allah, sungguh bahagia hati kami kepada Ramadan. Engkau izinkan kami berjumpa kembali. Bahkan hari ini kami sudah memasuki di hari yang ke-26 ya Allah. Kami mohon bimbing kami dengan segala hidayah terbaik ya Allah. Dalam laparnya puasa kami, jadikan kami seperti padi, semakin tunduk, semakin berisi, semakin tawadu, tak gemar pamer harta dan pamer diri. Dalam dagahannya puasa kami mohon didik kami untuk tegar dan ikhlas dalam pengabdian untuk mengukir untuk negeri ini ya Allah. Ya Allah, jadikan puasa kami kelak sebagai penembusan atas seluruh dosa dan kehilafan kami. Dosa dan kehilafan kedua orang tua kami. Dosa dan kehilafan anak, istri, serta keturunan kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan puasa kami kelak sebagai puasa orang awam yang hanya mendapat lapar dan dahaga tanpa beroleh ampunan pahala darimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah, agar kami mampu mempuasakan mata kami, agar kami mampu mempuasakan lisan kami, agar kami mampu mempuasakan telinga kami, agar kami mampu mempuasakan tangan dan kaki kami ya Allah. Hunjamkan kesadaran di dada kami ya Allah, bahwa selama hidup kami di dunia, hakikatnya kami berpuasa ya Allah, banyak berpantang dan tak bebas mengumbar keinginan ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah sifat rasa kasih sayang yang kuat di antara kami ya Allah. Berikanlah kami husnul khatimah, akhir yang indah dalam pengabdian kami, dan husnul khatimah, akhir yang indah dalam kehidupan kami kelak ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saling mendoakan yang terbaik. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.